Hai teman-teman semuanya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Selamat atas kalian mahasiswa baru yang terima di Universitas Negeri Jakarta, dan selamat kembali atas kalian mahasiswa baru di Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Titi Sarah. Nah, nama saya Muhammad Afwan. Dan kami dari Fakultas Teknik Sipil UNJ. Yuk langsung aja kita mulai turnya. Nah, di sini ada gedung RKK, dan di sini ada loket admin. Ayo, sebutin lagi. Kak, kenapa nggak pakai helmet lagi, Kak? Karena kalau misalnya lagi kuliah, kita harus pakai baju yang sopan. Buat mata kuliah ya, Kak? Ya. Ayo. Nah, di sini ada kelas L3. Dan di bawahnya ada les clubnya. Sedangkan di situ ada L4. Dan bawahnya juga ada lab. Nah, sedangkan ini ada pendopo FTEK, teman-teman. Nah, Yuk, ikutin lagi yuk kita ke L5. sabar teman-teman. Kita lagi di mana, Sir? Kita udah di L5. Terus? Kita mau pinjam kelas. Yuk, ikut yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Maaf mengganggu waktunya. Nah, teman-teman, di sini ada Bu Ani. Silakan Bu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifaya. Saya admin dari program studi Teknik Sipil. Saya di sini juga bertugas sebagai admin yang melayani peminjaman kunci dan LCD, juga alat kebutuhan perkuliahan mahasiswa. Nah, di sini kami mau ada mata kuliah nih, Bu. Bagaimana sih tata cara yang baik dan benar untuk meminjamnya? Pertama-tama, mahasiswa tersebut memberikan kartu tanda penduduk untuk mahasiswa baru yang belum memiliki KTM, dan untuk mahasiswa yang sudah memiliki KTM, mereka menggunakan KTM tersebut dan menyerahkannya ke admin prodi. Kemudian mereka menuliskan di tabel ini jam perkuliahan, nama mata kuliah, nama dosen, nama mata kuliah, dan kelas yang akan mereka gunakan. Juga mereka harus mencantumkan nomor telepon mereka di sini. Kemudian memparahnya di bagian yang pertama. Admin prodi akan memberikan kunci kelas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan memberikan LCD, juga kebutuhan perkuliahan lainnya yang dibutuhkan mahasiswa. Lalu, ini cara pengembalian kelas dengan baik gimana nih? Pengembalian kelas yang baik dan benar adalah mahasiswa tersebut sebelumnya mengunci ruang kelas yang telah mereka gunakan dan membawa kunci tersebut juga peralatan yang tadi mereka pinjam ke admin prodi. Setelah itu admin prodi akan memberikan KTP atau KTM mahasiswa tersebut, dan mahasiswa tersebut juga memparaf bagian kanan tabel ini sebagai tanda bahwa mereka sudah mengembalikan peralatannya. Nah, di sini saya mau nanya nih, Bu. Apakah ada kesalahan dari mahasiswa yang sering terjadi? Ya. Kesalahan yang sering terjadi itu adalah yang pertama, mahasiswa tersebut seringkali terlambat mengembalikan kunci kelas ketika perkuliahan sudah selesai, sehingga ketika ada dosen atau mahasiswa lain yang ingin menggunakan kelas tersebut tidak bisa menggunakannya karena ruang kelas mungkin terkunci posisinya, atau masih ada mahasiswa dengan kelas sebelumnya yang belum keluar kelas gitu. Terus kesalahan kedua adalah mahasiswa tersebut seringkali lupa memulangkan kunci tersebut ke prodi, sehingga dosen yang ingin menggunakan kelas tersebut tidak bisa menggunakannya karena kondisinya ruangan tersebut terkunci biasanya. Kemudian mahasiswa tersebut juga seringkali menggunakan kelas untuk digunakan sebagai
tempat mengerjakan tugas, dan juga makan dan minum di kelas. Padahal itu sudah tertulis di depan pintu kelas itu tidak boleh digunakan, sehingga ruang kelas jadi berantakan dan kotor. Jangan lanjut kelas ini. Nah, jadi kalian jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama ya. Waduh guys, jangan. Nah, Terus kita kiri saja dengan mengucapkan kasih banyak ya Bu atas infonya. atas info dan waktunya. Betul. Kami pamit undur diri. Ya, Ya. lanjut teman. Nah teman-teman, kita lagi di A3 dan 4 nih. Kita mau ngapain sih di sini, Sa? Kita mau ngasih tahu ke kalian, kita mau lihat ke ruangan perkuliahan nanti yang akan kalian ikuti. Yuk ikutin terus. Yuk teman-teman, ikut. Oh ini kelasnya, Sa. Ada di mana ada kuncinya? Nah, keren. Ya, buka yuk. Ntar kalau ada ini, panggil temen-temennya. Oke. Duh, salah mungkin. Udah buka nih, panggil lah. Kelasnya udah dibuka nih. Masuk yuk. Oke. Gue ikut. Nah, ini teman-teman ruang kelas kita. Disinilah tempat kita nanti belajar. Tahu nggak? Di kuliah itu ada beberapa tipe mahasiswa loh. Ada yang rajin, ada yang deadline ngerjain tugasnya, ada juga yang suka main HP, ada yang suka tiduran, dan lain sebagainya. Nah, di lorong ini ada ruangan L3201 L3202. dan L3203. Nah, di sebelah Kalau sebelah sini sini ada L4201, L4202 L4203, dan dan yang terakhir terakhir L4204. Jadi ini aja nih lorong untuk perkuliahan kalian. Wait, mau apa? Nah, Nah. udah pakai jas lab nih. Saatnya Kita kita tour lab. Nah, kita udah sampai di lab plumbing guys. Nah, di sini kita udah sama Pak Hen nih. Nah, beliau itu sebagai laboran di plumbing tersebut. Untuk lebih lanjut, kita tanya Pak Hen yuk. Ya, perkenalkan nama saya Hendri, saya penanggung jawab atau laboran dari workshop plumbing. Yuk, lebih lanjutnya kita masuk. Nah, Pak, di sini itu labnya digunain buat mata kuliah apa aja sih? Oke, untuk di workshop ini atau di lab ini mata kuliahnya hanya satu, yaitu plumbing. Tapi di sini diampu oleh dua dosen. Itu untuk yang satunya Pak Apin, untuk yang ketiganya Pak Adi. Jadi syarat-syarat di sini itu sebelum mau pakai lab ini sama kita itu harus yakin apa sih Pak? Oke, standar ya untuk K3 sama di laboratorium ini yang pertama pasti jas lab, yang pertama jas lab, terus yang kedua itu sepatu, jangan pakai sepatu yang slop gitu ya, harus pakai yang safety, harusnya harus tebal karena di sini alat-alatnya yang tajam semua. Itu terus yang ketiga adalah sarung tangan. Sarung tangan kenapa? Karena di sini kita biasanya plumbing main pipa dan itu banyak benda-benda tajam, alat tajam gitu, alat tajam beserta oli. Jadi biar tangan kita nggak kotor, perlu sarung tangan. Seperti itu. Jadi sebelum pakai lab ini kita harus ngapain aja sih Pak? Ya, prosedur untuk menggunakan lab ini yang pertama itu pasti harus membuat schedule dulu. Membuat schedule, terus yang kedua hubungi laborannya. Setelah hubungi laboran, lalu nanti ada yang penanggung jawab kelas ya. Penanggung jawab kelas itu mengkoordinir kelompok-kelompok yang akan menggunakan alat. Pada saat perkuliahan dimulai, itu wajib per kelompok atau per tim itu wajib memberikan kartu mahasiswa sebagai tanda permintaan alat. Kalau tidak ada kartu tanda mahasiswa, boleh berupa KTP atau SIM. Yuk kita muter-muter lihat labnya.
penggunaan lednya ya. Di sini kita ada holder. Ini semuanya pakai ya untuk membuat kulit besi, membuat pemipaan. Lalu bergerak ke arah sini, itu bisa dilihat sebelah sana. Ya. Nah di sini ada buah duduk, ada 3. Ini alat-alat yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena di sini ada listrik. Dan juga di sini kalau misalkan kita membuat lekukan, di sini ada percikan api keluar. Makanya wajib ada sarung tangan, sama masker, sama jas lab. Seperti itu. Ini untuk kayak ngebor untuk membuat lubang penguncian pada pemipaan, kayak gitu ya. Terus lanjut ke sini, yang namanya plumbing itu pasti berurusan dengan namanya saniter. Ada yang wastafel, urinor, terus segala macam bentuk kloset. Ada kloset duduk sama kloset jongkok. Ya. Untuk di kloset ini sama pokoknya untuk yang bahan-bahan gampang pecah seperti ini kita membutuhkan atensi yang besar gitu ya. Jadi kebanyakan mahasiswa dia berat terus main asal taruh dan akhirnya pecah gitu, karena ini adalah aset negara jadi tidak bisa asal sembarang pakai. Seperti itu. Oke, makasih ya Pak. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita juga. Yuk langsung aja kita ke lab yang lain. Nah, kita udah sampai di workshop guys. Nah, di sini ada laboran workshop tersebut, namanya Pak Reski. Nah, untuk lebih jelas tentang workshop dan laboran ini, kita tanya-tanya langsung yuk ke Pak Reski. Halo, perkenalkan nama saya Reski Alfian Saudi. Saya seorang laboran yang bertugas di laboratorium atau workshop praktik kayu, praktik kelas, dan perancang. Yuk langsung masuk aja. Nah, jadi lab ini fungsinya buat apa aja nih Pak? Ya, jadi lab ini itu digunakan untuk 3 mata kuliah ya. Yang pertama itu praktik kayu, ya praktik kayu. Terus yang kedua ada praktik baja. Biasa sih pelajaran di sini pengelasan ya. Terus yang ketiga itu ada perancang. Ya. Yuk masuk lagi yuk. Nah Pak, kalau mau masuk sini syarat-syaratnya apa aja sih? Syaratnya yang pertama harus mahasiswa teknik sipil ya, Universitas Negeri Jakarta. Kemudian yang kedua itu sudah terjadwal atau sudah membuat janji dengan laborannya ya, atau sesuai dengan jadwal mata kuliah. Dan yang ketiga nih yang paling penting untuk keselamatan kerja juga ya, yaitu memakai seperti yang dicontohkan oleh abang dan kakaknya ini, Jas lab. itu menggunakan jas lab dan sepatu. Dan sepatunya juga harus sepatu yang beralas tebal, jadi nggak bisa ya pakai sepatu yang alasnya tipis, karena di sini lab atau bengkel yang terdapat benda-benda yang cukup tajam dan berat, gitu. Jadi demi keamanan kalian juga. Gitu ya. Terus untuk mau meminjam barang tuh Pak di dalam lab ini, tanggung jawabnya gimana ya buat mahasiswa? Ya, untuk peraturan pinjam-meminjam alat saat praktik, yaitu dengan menuliskan apa yang harus dipinjam ya, kemudian jangka waktunya berapa lama, itu nanti laboran akan memberikan form ya, form pengisian peminjaman alat, dan sebagai jaminan itu memberikan KTM atau kartu tanda mahasiswa ataupun KTP gitu. Makasih ya Pak. Ya. Yuk lihat lagi dulu. Jadi untuk di area sini ini biasanya digunakan untuk praktik kayu ya. Nah, praktik kayu itu biasanya dosennya itu menjelaskan tentang bagaimana membuat sambungan kayu, bahan-bahan kayu, terus penggunaan alat-alatnya apa saja, seperti itu. Kemudian di sebelah sini ini ada gudang ya, gudang untuk alat-alat perancang.
perancang. Nah, perancang ini mata kuliah yang ada di D3 Teknik Sipil. Oke, sekarang kita ke bagian praktik baja ya. Nah, di area ini biasanya mahasiswa itu untuk mata kuliah praktik baja. Nah, praktik baja sendiri itu biasanya mempelajari tentang tabungan pengelasan, ya, pengelasan. Nah, mata kuliah praktik baja ini ada di prodi D3 Teknik Sipil dan areanya biasanya di sini. Ini sudah disediakan meja-meja untuk kelas, ya. Jadi mahasiswa akan belajar tentang praktik bagaimana cara pengelasan, kemudian bahan-bahannya apa saja, serta penggunaan dari tiap-tiap macam-macam kelas sendiri. Oke, makasih ya Pak. Siap. Terima kasih untuk menjelaskan bareng-bareng teman-teman. Yuk kita atur lab yang lainnya. Hei, jangan bengong, woi. Yuk, Guys, nggak apa-apa kan? gak apa-apa kan? Lanjut yuk, lanjut. Kita udah di lab batu beton nih. Langsung aja yuk. Nah, Pak, kita ketemu Bapak lagi Bang. nih. Kita ketemu Pak Hen lagi. Kita tanya langsung yuk tentang lab ini. Biar kelihatan kerja. Nah, ini batu beton ya. Kebetulan saya juga bertanggung jawab di lab ini. Di sini ada 2 mata kuliah, yaitu praktek batu beton sama praktek perancang untuk tulangan ya. Tulang beton. Kalau untuk yang di lahan ini, biasanya di sini kita untuk praktek untuk menyusun batu bata. Untuk menyusun batu bata di sini itu D3 dengan Bu Daryati, terus untuk yang S1 ini dengan Bu Rosma, kayak gitu. Terus selain menyusun batu bata, di sini kita juga menyusun untuk pasangan keramik. Ada yang keramik lantai, ada yang keramik dinding, kayak gitu. Terus di lab ini juga, tadi kan yang di lab plumbing, kita untuk memasang urin air gitu ya, air untuk wastafel, di sini juga tempat prakteknya gitu. Jadi di sini semuanya serba ruang terbuka, jadi terasa panasnya gitu, aura kulinya kelihatan. Gitu. Nah Pak, di sini itu syarat-syaratnya buat pinjaman ini itu apa aja sih Pak? Atau sama-sama spam gitu Pak? Ya, kalau syarat pada intinya standar, standar KTM, KTP, kualitas. Tapi di sini karena bahannya itu adalah bahan-bahan yang serba kecil ya, terus satu kelompok itu bisa membutuhkan banyak peralatan karena kita bahasa kayak waterpass, semen, terus partisi. Hasil semennya juga termasuk batu bata itu kan bahan yang dipakai. Jadi pengontrolan bahannya itu kayak macamnya pasir, semen, kerikil itu benar-benar dikontrol. Jadi tidak bisa asal ambil terus pakai gitu ya. Nah, malah itu jadinya juga percuma. Karena di sini saking banyaknya pasir, batu, semen itu jadi tinggi. Jadi tidak menggunung, paling tidak setiap tahun atau 2 tahun sekali di sini kita perlu mengeluarkan. Jadi seperlunya aja ya pakai bahan-bahannya. Kontrol kembali ya. Kasih lagi ya Pak. Iya, Pak. Di praktek batu beton ini. Yaudah, kita lanjut lagi yuk ke lab yang lainnya. Nah, pada stay kan di sini. Nah, sekarang kita lagi di lab mekanika tanah. Nah, langsung aja yuk kita tanya sama laboran dari mekanika tanah. Nah, biar Ada Mas Diri. Jadi ini dari laporan mekanika tanah. Ya, Pak, jadi di sini itu laborannya untuk mata kuliah apa aja sih? Oh ya, jadi kita langsung lihat-lihat. Nah, Pak, di sini itu syarat untuk mau pinjem lab ini atau penanggung jawab pinjem barangnya itu gimana sih, Pak? Kalau pinjam lab dia biasanya ada surat form peminjamannya, terus masukin ini sama kapoldi, baru dikasih ke laporan lagi. Oh. Ya, kalau buat pinjaman alat sama ada form peminjaman juga, tapi harus pakai KTM. Harus pakai KTM. Berarti jangan lupa bawa KTM ya kalau mau ke sini.
Sama kalau misalnya kesini syarat-syarat bajunya itu yang pantas itu seperti apa Pak? Harus pakai kaos yang ada kerahnya, terus pakai jas lab juga. Pakai jas. Oh ya udah, makasih ya Pak. Yuk muter-muter lagi yuk. Nah di sini prakteknya tuh seperti apa aja sih Pak? Prakteknya kalau di awal nih biasanya kita ngambil sampel tanah, terus dikeringin, terus dimasukin ke dalam oven. Oh, oven yang di sana ya Pak. Buat Oh. dicari kadar air. Jadi nanti lebih jelasnya ada di ini ya Pak, pas mata kuliahnya. Di mata kuliah. Dosen yang di sini tuh siapa ya Pak? Dosennya Bu Daryati. Ada Bu Daryati. Satu doang. Oh satu doang. Makasih banyak ya Mas. Masih ada waktunya ya. Jadi yuk kita lanjut lagi. Di sana lagi ada yang praktek tuh. Lihat yuk. Yuk. Bapak saudara berapa? Ya, pakai apa Pak? Berapa saudara dulu? Ini lagi serius deh. Kak, lagi pakai apa Kak? Oh ya. Boleh nanya-nanya nggak Kak tentang praktek ini? Oh, boleh, boleh. Tanya ke dia. Di prakteknya apa ya Kak? Ini praktek ilmu pertanian. Dan biasanya praktek ilmu pertanian ini kalau untuk prodi D3 sipil itu ada di semester 1 dan untuk di S1 dia adanya di semester 2. Ya. Labnya itu dekat sama lab mekanika tanah. Dia tuh jadi satu labnya. Sih nggak terlalu susah kok. Ya lumayan lah. Coba yuk yuk. Ayo. Coba aja. Oh, kelihatan besar. Coba. Kelihatan. Iya. Iya. Oh, itu. Oh iya. Jadi kita lihat ke arah Baaknya. Nah itu yang di depan itu mereka pegang baak. baak. Oh, udah. Gimana nih, San? Udah. Iya. Jadi nanti kita stay tune di mana dulu ya Kak? Oke, jadi itu Makasih ya Kak, tanya infonya. Ya. Nanti update lagi yuk, kita lihat yang lain. Kita udah di lab terakhir nih. Nah, Masih pada semangat kan? Nah, di sini adalah lab uji bahan yang dilaborkan oleh Pak Rahman. Jakarta. Perkenalan ya. Iya Pak. Nama saya Suratman Jadi kita penanggung jawab dari lab uji bahan, penanggung jawab lab uji bahan. Jadi di sini itu biasanya buat matkul apa aja Pak? Ini selain uji bahan ya beton juga, beton uji bahan. Selain itu buat skripsi ya, dan ya studi yang udah akhir itu ngambil skripsi bahan, yang di bahan. Kita lihat-lihat yuk. Setelah ini ya, nah ini oven ya. Ini oven ini kalau oven nanti mau ngetes pasir kan badan kering itu harus masuk oven dulu gitu. Oven itu lama 24 jam tergantung dari ukurannya gitu. Tergantung pengujiannya ya Pak? Tergantung pengujiannya gitu, oven gitu. Terus lagi ini mesin pengetar. Ini mesin pengetar untuk sorry bisa dicuma. Ini mesin ajakan ya. Nanti kalau ngajak pasir, ngajak agregat halus, agregat kasar pakai ini. Ya, jadi kalau halus itu pasir, agregat kasar itu batu strip. Jadi itu sekilas dari bapaknya ya tentang Ya, biasa alat-alat yang saya gunain di sini. Dan Pak mau tahu dong syarat-syaratnya kalau misalnya mau pinjam lab ini? Oh, syarat-syaratnya menginjam lab ini harus satu, pertama ya harus identitas itu ditinggal itu atau kartu KTM, ya, identitas atau kartu mahasiswa itu harus sama tinggal dulu.
nanti setelah selesai baru dikembalikan lagi gitu. Syaratnya itu. Dan tata tertib itu banyak di sini. Pertama harus memakai jas lab, selama praktek itu mahasiswa dilarang minum, makan gitu di sini gitu karena bisa mengganggu gitu. Praktek di sini ya Kak? Iya. Alat yang dipinjam harus tanggung jawab, harus ada slip peminjaman gitu. Jadi kalau mau meminjam aturannya itu Harus ada ini. Jadi peminjaman alat ini namanya. surat Jadi peminjaman alat. alat-alat yang dipinjam ditulis namanya apa, jumlahnya berapa. Jadi mahasiswa bertanggung jawab atas alat yang telah dipinjamnya ya? Ya betul. Setelah selesai itu alat harus dibersihkan lagi sampai kembalikan tempat semula lagi. Di lemari, nanti kalau dibuat gitu. Jadi kalau minjam harus dikembalikan ke tempat semula lagi. Dan jangan lupa kebersihannya gitu. Kebersihannya jangan lupa dijaga ya. Sudah cukup ya, sudah banyak kan ya? Iya, sudah cukup nih Pak. Makasih ya Pak Ya, atas sama-sama. pemberitahuannya tentang alat-alat yang ada di sini. Mungkin nanti lebih jelasnya akan dijelaskan pada saat mata kuliah kalian ya. Oh, ini baru pertama nanti masuk dengan dosen prakteknya langsung kan pengenalan. Sebelum praktek kan pengenalan dulu, pengenalan baru praktek itu. Baru praktek. Ini akan dijelaskan ya Pak. Ya, Ya. ya, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. ya sama-sama gitu. Jadi udah labnya ini aja. Oh, ya udah nanti kalian lihat labnya sendiri ya. Kesini. Udah. Udah ada pandemi. Nah, sekarang mau ke ruang hima. Lanjut. Lanjut, kita ganti baju dulu ya. Yuk, kita ke ruang hima teman-teman. Permisi ya Bang Kakak. Lagi apa nih? Lagi rapat nih, Bapak. Nah, jadi ini ruang himanya. Betul, teman-teman. Jadi yuk, kita langsung aja cabut. Terus. Kamu jadi belakang ya, depan. Nah, gimana teman-teman? Terus dong kakinya. Nah, tapi sampai sini aja ya. Sampai jumpa di kampus nanti ya. Kami pamit undur diri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.